Shalom, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam. Selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh datang bersama-sama beribadah di ibadah doa Jumat malam Mandarin. Mari kita mau angkat satu pujian bahwa Tuhan adalah pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang menentukan badai, karena kuasanya itu ajaib. Amin. Mari kita naikkan lagu pujian ini pada lembar kertas ini dengan judul pujian pembuat mujizat. Haleluya, terpujilah nama. Haleluya. Syukur Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, amin. Yang terbelah laut, yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang terang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selalu mengadakan mujizat kepada anak-anak-Mu yang percaya sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan, kalau kami bersekutu dengan Tuhan dengan tulus, dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan, maka Roh Kudus sendiri yang berkarya dan roh hadirat Tuhan turun di tempat ini, maka mujizat tetap terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jalan buntu Tuhan buka jalan. Kami percaya kami mempunyai Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau urapi hamba-Mu yang bertugas pada sore hari ini. Semua dilawat Tuhan, semua diberkati Tuhan. Kami percaya semua setia datang kepada Tuhan, pasti Tuhan turun tangan, pasti Tuhan bela satu persatu. Terima kasih Bapak yang baik. Banyak sekali doa yang ingin hamba-Mu panjatkan pada sore hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, sebelum kami utarakan, Tuhan Maha Tahu. Engkau mengenal setiap
setiap domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, kami tidak bisa menyebutkan semuanya, tetapi Allah-Ku yang berdaulat, Allah-Ku yang mengenal semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba-Mu serahkan dari permulaan sampai selesainya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pimpin, Kau urapi, Kau tolong Bapak. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami padamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, "Aku ini jangan takut." Dia yang meneduhkan badai, Dia yang membelah laut, Dia yang meredakan angin ribut. Apapun persoalan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih pada malam hari ini, kita semua percaya bahwa kita punya Tuhan pembuat mujizat sejati. Amin. Sekali berikan sorak-sorai kemuliaan paling dahsyat Tuhan hari ini. Haleluya. Dengan iman percaya mereka pujian ini, yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin, yang mustahil untuk terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, amin. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil untuk terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil untuk terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Mari arahkan pandanganmu, angkat tanganmu di hadapan
selamanya Yesus. Amin. Sekali Yesus untuk selamanya Yesus. Amin. Mari saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Buka hatimu, angkat tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur, komitmen kita kepada Tuhan. Bersama-sama naikkan pujian. Sekali Yesus selamanya. Ini pujian kami Tuhan. Ini iman percaya kami akan jadi firman. Karena kasih-Nya sekarang doanya. Oh Yesusku, ku cinta sekali Yesus. Glory kami naikkan syukur ya Bapa atas kebaikan kemurahan-Mu. Kalau kami masih bisa berhimpun malam hari ini, semua atas anugerah dan kemurahan-Mu yang luar biasa Bapa, yang Kau berikan kepada setiap pribadi kami yang hadir di hadapan-Mu saat ini, baik hamba-hamba-Mu maupun kami jemaat-Mu Tuhan. Kami ucapkan syukur atas kemurahan-Mu. Mari Bapa, malam hari ini kami sehati di hadapan-Mu, mau doa syafaat untuk pekerjaan Tuhan secara khusus di ibadah Mandarin hari Minggu. Kami serahkan seluruh yang bertugas hari Minggu Bapa, yang sampaikan firman Allah, singer song leader, penerima tamu, kolektan semuanya yang terlibat dalam pelayanan hari Minggu besok. Beri kemenangan Bapa, beri urapan Allah, terlebih jemaat Allah kirim yang takut hormat kepadamu, yang mengasihi Engkau ya Tuhan.
gerakan dari jarak jauh, jarak dekat. Biar dia serius iring Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, amat baik, teramat baik. Terlebih kami serahkan 3 generasi yang terlibat dalam ibadah Mandarin ini Tuhan. Dari sekolah minggu, pemuda remaja, anak-anak semuanya kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa, sanggup pelihara kami. Terlebih kami yang sudah lanjut usia, berkati sehat panjang umur. Terlebih ibu pimpinan kami Tuhan, Ibu Juelen, Bapak David yang memimpin acara ibadah di Mandarin ini. Kau juga memberkati hikmat akal budi ya Tuhan. Terlebih semua yang terlibat di dalamnya memiliki tanggung jawab di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur. Kami yakin percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, mengurapi kami pada malam hari ini, sehingga semuanya dikuduskan oleh kuasa nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi problem masalah Kau beri jalan keluar Tuhan. Karena di dalam Yesus ada pertolongan yang hebat luar biasa. Terima kasih Tuhan, kesempatan indah ini juga kami dukung doa untuk GPPS Pusat dengan seluruh cabang-cabangnya yang tersebar di negara Indonesia ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dari desa ke desa, dari pulau ke pulau, bahkan yang tersebar di mana ada GPPS, biar lawatan Tuhan datang di situ untuk memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan, pilkada sudah dekat Tuhan. Karuniakan kedamaian, keamanan di negara ini. Jauhkan dari demo, huru-hara dan lain sebagainya. Biar kami anak-anak-Mu yang beribadah penuh kebebasan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian Tuhan, untuk Tuhan, Presiden yang akan beralih kepada yang baru, Engkau juga pimpin semuanya Bapak, sehingga negara ini sungguh-sungguh aman, damai, sukacita, berkat Allah melimpah, kemiskinan betul-betul diatasi, karena hadirat Allah memberkati para haleluya, aparat negara yang sudah Kau panggil, Kau pilih menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kesempatan yang indah ini juga kami dukung doa anak-anak-Mu yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah pribadi. Lawat Tuhan, baik yang menghadapi kanker sapi ini juga, Kau juga lawat dia, jamah dia Yuni Tuhan. Kau tolong berkati kesempatan untuk memperbaiki diri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga seluruh program yang ada di ibadah Mandarin, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar semuanya berjalan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kesempatan yang indah ini. Sebentar kami mau dengar firman. Tuhan, kuduskan tiap-tiap pribadi dalam nama Yesus. Kau sudah persiapkan hamba-Mu untuk sampaikan firman. Biarlah firman itu tidak ada satupun yang lalu dari telinga kami, tetapi tertanam di setiap hati. Terima kasih Bapak, kami yakin percaya kalau kami hidup sampai hari ini karena firman-Mu ada di hati. Itu sebabnya kami bersyukur dan bersyukur. Terpuji nama-Mu Bapa, Engkau baik, amat baik, teramat baik. Terima kasih Bapa, yang belum didoakan kami yakin percaya Engkau sudah menyediakan pertolongan semuanya. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang pimpin pujian, yang bermain musik, semuanya yang terlibat malam hari ini, berkati satu persatu. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin percaya hamba-Mu sudah Kau urapi secara luar biasa. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya memberikan pengumuman singkat saja. Besok Minggu tetap datang ya di ibadah Mandarin.
nanti ada pembicara dari luar yang sudah khusus diundang oleh penatua kita. Kemudian juga dukung doa, tanggal 15 nanti di hari Minggu akan diadakan pentahbisan untuk penatua kita. Ya, jadi nanti yang akan mengisi firman Tuhan juga dari majelis pusat, sekaligus menyerahkan SK atau surat keputusan pengangkatan penatua kita. Ya, puji Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Esther Soleman. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan berita firman dengan tema diberkati Tuhan. Semua katakan diberkati Tuhan. Pertanyaan, siapa yang mau siap diberkati Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Tapi kalau kita mau diberkati Tuhan itu ada syaratnya loh saudara ya. Saya akan sampaikan hanya 3, tetapi wawasannya panjang sekali saudara. Kita baca dalam Kejadian 26, 12, 13 ya. Maka menaburlah Iska di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi apa saudara? Sangat kaya. Katakan amin enggak? Amin ya saudara. Maka menaburlah Iska. Iska itu siapa saudara? Keturunan daripada Abraham, anak tunggal saudara ya. Kemudian dikatakan tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat saudara. Sebab apa? Sebab dikatakan di sini diberkati Tuhan. Kalau orang diberkati Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tadi sudah nyanyi dari awal begitu luar biasa. Saya sendiri itu rasanya kerasan saudara. Kalau mendengar nyanyiannya, pujiannya, doanya, itu rasanya seperti orang itu hidupnya sudah di sorga ya. Tapi saya bersyukur karena apa? Karena masih di dunia dikasih kesempatan untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan orang itu dikatakan di sini yaitu siapa saudara? Iska itu dikatakan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi apa? Sangat kaya. Saudara, kalau kata-kata kaya itu di mana-mana pasti orang senang ya. Tidak kata yang lama kian miskin, tambah lama tambah miskin. Pasti tidak mau dia mendengar itu, tidak enak itu, ya toh. Berkat Tuhan terjadi acara dikatakan secara nyata dalam kehidupan Iska yang menabur di tanah Gerar. Tindakannya menunjukkan iman dan ketaatan. Meskipun dalam situasi yang mungkin sulit, Tuhan membalas iman Iska dengan berkat yang berlimpah-limpah, memberinya hasil panen 100 kali lipat. Ada satu kata pertama yaitu perintah Tuhan yang harus ditaati oleh Iska. Pertama apa saudara? Jangan pergi ke Mesir, karena Mesir itu adatnya tidak boleh ibadah saudara. Tapi di sini saya baca Kejadian 26 ayat 2 ya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Alasan mengapa Allah tidak mengizinkan Iska pergi ke Mesir saudara. Iska itu belajar bergantung pada Allah, bukan pada Mesir saudara. Karena Mesir itu tempatnya memang subur ya saudara. Tetapi dikatakan di situ adat istiadatnya itu tidak cocok saudara ya. Mesir seringkali dilambangkan tempat perlindungan sementara dan dikatakan sementara dari kesulitan, di mana orang percaya sering tergoda untuk mengandalkan kekuatan keamanan dunia daripada bergantung kepada sepenuhnya kepada Tuhan. Allah melarang Iska pergi ke Mesir untuk memastikan bahwa Iska tidak tergoda dan mengandalkan sumber daya Mesir selama masa kelaparan, tetapi tetap dikatakan mengandalkan siapa? Tuhan sebagai penyedia yang sejati. Jadi kalau dilarang oleh Tuhan Iska tidak boleh ke Mesir,
supaya pikirannya itu hanya mengandalkan Tuhan saja. Kita baca dalam Yeremia 17, pasti semuanya udah hafal ini ya. 17, 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan pada air, yang dikatakan terik, merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, saudara, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau kita baca ini, diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Pertanyaan saya tanya pada waktu kita pandemi misalnya, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kira-kira bagaimana, saudara? Kira-kira gimana? Saya sendiri pada waktu saya mengalami pandemi, gereja tidak boleh doa, tidak boleh ada ibadah. Padahal kan saya ini hidupnya dari persembahan. Lalu caranya gimana? Apa bisa saya makan? Ternyata Tuhan itu pelihara, saudara. Kata ada ucapannya, jangan kamu khawatir gitu ya. Di udara dia pelihara gitu. Jangan kamu khawatir, terus bunga di padang dia hiasi. Kalau bunga di padang bisa lain kering dihiasi, burung bisa terbang, tidak pernah panen tapi bisa makan. Masa manusia ciptaan Tuhan tidak bisa dipelihara Tuhan? Pasti, saudara. Saya itu bersyukur loh. Kalau beberapa hari ini suara saya tahu habis, hilang sama sekali. Terus saya mikir, Tuhan, mestinya tadi pagi saya khotbah di Radio Sangkakala, saya batalkan. Tapi saya kata, enggak, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Pokoknya sore itu mendarin, aku pasti sembuh. Ternyata suara saya keluar, saudara, dan bisa ngomong. Aduh, saya bangga sekali dan saya senang, saudara ya. Jadi saya cuma mengandalkan Tuhan. Kalau seperti pohon akarnya merambat, dikatakan dia akan daunnya tidak akan apa? Kering, tetapi menjadi hijau dan mengalami satu dikatakan hijau, tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak akan apa? Berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang terus itu mengandalkan Tuhan, hidupnya itu terus berbuah. Buah itu bukan buah makanan, tapi buah kehidupan itu ada makanan terus gitu. Ada orang yang bisa memberkati kita. Katakan semua amin, saudara. Saya itu juga, aku kalau tidak mengandalkan Tuhan, aku saya jadi apa ya? Tetap jadi orang. Tapi jadi apa gitu loh? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan itu jadi apa gitu loh ya? Tidak bisa apa-apa loh, saudara. Sungguh. Apalagi saya ini hamba Tuhan yang sederhana ya. Lain dengan Ciklian itu lain. Tapi kalau saya ini hidupnya dari persembahan. Lalu kalau kolektornya tidak ada, makan apa ya? Ya tetap makan nasi, saudara. Tapi dipikir susah, saudara. Tapi Tuhan tuh kirim burung gagak. Tadi juga ada orang kirim beras. Sampai saya mikir, hebatnya Tuhan itu ya. Saya pikir, ya apa beras ini? Biasanya saya kasih jemaat. Apa kalau datang tuh 5 kilo yang datang duluan, tapi yang terlambat tidak dapat. Aduh, saya pikir ya apa caranya ya? Ternyata ada kirim sore-sore lagi jam 6. Wah, bukan jam setengah 5. Waduh, saya pikir untungan cepet. Nanti saya setengah 6 mesti berangkat saya tidak mau telat. Kalau pergi ke ke gereja Mandarin ini tidak boleh telat. Katanya anak saya bilang, mama, maksud meja dulu kok ke GBBS sampai 1 jam. Iya deh, tak ada 1 jam. Nek sampai macet, wah payah. Sungguhan, saya jalan macet tuh. Menggok, saudara, di belakangnya Embong. Menggok, lobang semuanya, lancar semuanya. Itu mujizat Tuhan semua. Jadi Iska itu harus mengingat bagaimana pewaris perjanjian Allah. Jadi Iska itu sudah menjadi pewaris kerajaan Allah. Tuhan telah membuat perjanjian dengan Abraham, ayah Iska, yang mencakup janji untuk memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya dengan memerintahkan Iska untuk tinggal di negeri yang dijanjikan sebagai orang asing. Tuhan itu menunjukkan bahwa meskipun Iska belum memiliki tanah itu secara penuh ya, dia adalah pewaris sah dari janji tersebut. Tinggal sebagai orang yang dikatakan orang asing adalah bagian dari proses penggenapan janji Tuhan, di mana Iska harus mempercayai dan mentaati Tuhan. Bahkan ketika janji itu belum sepenuhnya terlihat, tetapi janji Tuhan itu pasti iya dan amin kok, saudara. Katakan amin dah. Amin. Kalau janji manusia tuh tinggal janji saja ya,
janji tapi lupa gitu ya, janji tapi lupa gitu ya. Tapi kalau manusia itu janji-janji aja tapi bohong, itu tidak ada isinya gitu. Tapi kalau janji Tuhan itu ya dan amin, saudara ya. Puji Tuhan. Coba baca Kejadian 17 ya, 7 dan 8. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan dikatakan serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Waduh, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni apa saudara, seluruh tanah apa, Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Wah, aku akan menjadi Allah mereka. Waduh, katakan semua amin saudara ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunan-keturunanmu. Jadi kalau perjanjian ini bukan keturunan hanya satu, tapi keturunan-keturunanmu itu terus menerus, beranak cucu cicit semua itu keturunannya Abraham, Ishak, semua diberkati Tuhan. Saya tanya, kalau saudara punya anak tapi anaknya menderita, senang apa enggak? Enggak senang ya. Tapi kalau anaknya itu ikut perintah Tuhan, seperti Abraham itu nurut sama Ishak, tanah Kanaan itu belum digenapi sepenuhnya, tapi dia percaya saudara, dengan iman dia percaya, maka berkatnya itu turun-temurun saudara, sampai menjadi Allah mereka selama-lamanya. Waduh, hebat saudara ya. Saya kepingin juga punya anak mantu cucu, semua keturunannya itu diberkati Tuhan. Karena apa? Kalau kita diajari, orang tuanya ngajari anaknya untuk cinta Tuhan, takut sama Tuhan, setia baca firman, banyak doa, tentulah hidupnya tidak bisa menyimpang ke kanan ke kiri, kata Yosua kan mengatakan, jikalau engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka aku akan memberkati engkau, saudara ya. Poin yang kedua adalah tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Siapa itu? Ishak. Jadi tinggal di negeri ini, di Gerar itu sebagai orang asing. Kejadian 26 ayat 3 ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing ya. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab dikatakan kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi pada waktu Allah bersumpah kepada Abraham ayahmu daripada Ishak ini, dikatakan dalam firman Tuhan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ya, orang asing itu kalau kita baca nanti selanjutnya. Kalau kita baca orang asing itu sebetulnya menderita loh saudara ya, tapi Tuhan mengajar supaya kita tuh tidak pusing itu ya. Aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Wah, sebab kepada mula dikatakan di sini, kepada keturunanmu kuberikan seluruh negeri ini. Waduh, saya tanya, kalau saudara diberikan seluruh negeri ini, misalnya kota Surabaya, lalu dikasihkan seluruh kota Surabaya, aku berikan kepadamu, kira-kira bangga enggak? Apa? Enggak bangga? Bangga apa enggak? Waduh, senengnya enggak kawan-kawan ya. Seluruh negeri, berarti seluruh kota. Waduh, jangan seluruh kota, dikasih rumah satu ya seneng kok ya. Apalagi seluruh kota sudah. Saya ini mikir hari-hari, saya mikir firman ini kok sampai pakai sumpah lagi tuh. 2 Timotius 1 ayat 7, coba baca ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh apa? Yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Waduh, Allah itu memberikan kepada kita bukan roh apa saudara? Ketakutan. Manusia sering takut apa enggak? Sering takut apa enggak? Kadang iya ya. Tidak ada manusia tidak takut saudara. Wah, bukan takut ada hantu, bukan. Takut merasa demam, takut anakku. Saya selalu telepon orang sampai bosan lama-lama. Bu, telepon dia kan, saya tak tolong bu, anak saya itu 3 ya bu, tidak dapat jodoh-jodoh. Ya apa ada sih mau tapi tidak cocok. Ada satu dari kerjaan tapi tidak cocok. Untuk doa lah bu. Terus SMS-nya tuh anak terus minta jodoh, minta kerjaan saudara. Tapi tidak pernah minta pelayanan, heran saya. Tak ngerti. Ya sudah, manusia tuh menangnya dewek gitu ya. Tapi saya pikir ya wis tak apa-apa, wis tak doa no. Doa bukan sendiri,
ibu juga doa kompak gitu loh, jangan cuma sendirian tak gitu kan. Iya, tapi saya doa tidak mandi kan. Loh, bisa tidak mandi? Doa itu sama-sama sih, pasti Tuhan itu dengar doa kita tak gitu kan. Kecuali memang ya doanya tuh morat marit gitu loh, ngerti morat marit? Ya tidak apa-apa sih. Jadi dikatakan di sini ya saudara, coba kita baca lanjutkan ya, yang diikrarkan agar dikatakan memiliki spirit hadapi yang kedua akan tinggal di negeri ini sebagai apa? Orang asing ya. Agar memiliki spirit hadapi tantangan, bukan lari dari masalah seperti ayahnya Abraham. Abraham pernah lari loh saudara. Kejadian coba 12 ayat 10 ya, saya baca ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir. Lalu dikatakan untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Allah memberikan pelajaran penting mengenai keberanian menghadapi tantangan tanpa lari dari masalah. Ini menjadi kontras saudara dengan apa yang diikrarkan oleh Abraham ayahnya ketika menghadapi kesulitan, kelaparan di tanah Kanaan harus lari ke Mesir. Sebetulnya Tuhan itu tidak mau melihat Abraham itu pulang atau balik ke Mesir, saudara. Karena Mesir itu banyak berhala, penyembahan berhala. Tidak ada penyembahan kepada Allah dalam Tuhan ya. Dan kalau sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Tetapi dikatakan Abraham ini merupakan satu kata yang tidak mampu melihat situasi yang pada saat itu. Coba baca perbandingan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Ketakutan, melainkan roh apa? Yang membangkitkan kekuatan. Satu apa? Kekuatan. Kedua, kasih. Yang ketiga apa? Ketertiban. Waduh, kekuatan. Katakan 2, 3. Kekuatan. Saya tanya, kalau saudara tuh ada kekuatan dan dari Tuhan imannya, kira-kira menghadapi apa bisa kalah apa enggak saudara? Ada kekuatan. Saya dulu dimarahi sama suami saya, bukan macam-macam. Loh, gini loh Pak, kalau kita tetap tinggal di kampung, gereja ini anaknya tambah lama tambah besar, bukan terus sama orang kampung. Kita pindah ke tempat lain, cari tanah yang di pinggir jalan, yang mobil bisa masuk, padahal sepeda motor aja cicilan. Tapi pikirannya sudah positif. Saya tidak pikir tidak punya duit. Saya punya bapak yang kaya raya di surga. Saya pergi gitu. Oleh mana duit? Nanti minta Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya dikasih. Dan dikasih apa? Dikasih Pak. Pokoknya Papa sembahyang, aku tak cari tanah sendiri. Udah dia di Dua Kembang itu dulu kan caranya batu putih. Kan saudara pernah saya kesaksian ya? Paling 1,5 meter. Naik sepeda motor gini terus. Jam 11 malam cari tanah. Tidak ada orang wedok jam 11 malam cari tanah. Ada enggak? Tapi saya ada kekuatan. Berani sudah. Saya punya iman. Terus stop sini. Mana Pak tanahnya? Itu. Loh, mana Pak? Itu pakai. Loh, jalannya lewat mana? Ya sungai ini. Loh. Maksudnya apa? Ya bikin sendiri jalan. Terus ya ditimbul. Terus saya tuh orangnya peka saudara. Selalu dengan suara Tuhan. Ada suara Tuhan bilang, bangunkan bait suci Allah. Di situ. Waduh, di situ. Betul di situ Tuhan. Di situ kasih nama Shalom. Shalom. Tahun 79 tidak ada nama Shalom. Baru ada belakangan ini. Saya bilang, Pak mau saya Pak mau. Murah saudara, 350 tuh, 1 meter 10.000. Tapi waktu itu saya udah punya uang saudara. Tapi punya iman. Ya Pak saya mau beli. Jalannya bikin sendiri, tak bikin sendiri. Itu dah. Padahal saya udah pegang duit. Ada duit berapa itu? 1 juta ada salah. Itu aja jual tanah yang dibeli dijual. Dari itu bikin saya. Saudara tahu, dengan kekuatan Tuhan, kuat iman, taat akan suara Tuhan, jadi saudara bikin jalan sendiri. Ternyata sekarang tahu ya David, lebarnya tuh 14 meter, yang lain-lain cuma 5 meter. Yang saya tuh 12 meter. Wah hebat saudara, rumah yang besar-besar di situ semua. Wah dalam hati, betul ya Tuhan tuh kalau merentah nurut,
enak loh saudara. Katakan amin enggak? Kalau saudara dengar suara Tuhan, saya itu selalu kalau dalam susah gitu ya, suara Tuhan itu selalu ada di hati. Tidak tahu, saya juga ya tidak sombong, ngomong kan boleh ya, tidak ngomong kan tidak bisa khotbah. Saya itu suara Tuhan itu dia bilang jangan khawatir, lanjutkan, beli lagi sebelah. Waduh, beli lagi sebelah, biro ya, Pak ini orang sebelah. Pak, jual ke saya kalau misalnya tanah ini mau dijual. Dari saya ini tanah warisan, besok nek butuh uang. Istrinya mau mati, tidak pasti mati. Mulai pagi didoakan. Terus saya bilang, boleh nggak saya doakan? Karena ini kan tetangga, gitu kan ya. Saya bilang, bolehnya kan ya, masuk. Kupingnya tak bilang, Bu, kalau percaya Gusti Yesus mati masuk surga. Kalau kupingnya jangan ketika matai, dia kan bisa, berarti dia kopok. Bayang bilang, serahkan tubuh jiwa rohnya dalam nama Yesus. Karena mulai pagi itu sudah didoakan, tapi didoakan tidak mati-mati gitu. Sudah didoakan sama non Kristen itu. Nah, saya kan kepingin doa juga. Saya pulang, terus dia, bapak itu bilang, Ma, balik Ma, sampun bejah sudah mati. Ya kuburan Pak, bukan kuburan. Udah, kan dia butuh uang. Bagian, tanahku tak jual. Aduh, puji Tuhan. Ya pada mati dan dijual. Tidak beli saudara. Yang dulu itu cuma 3,5 juta, sebelahnya minta 9 juta. Kok dia mahal sih Pak? Injil pokoknya 9. Ya wes tak beli wes. Terus bilang, oh kalau dibangun tidak bisa ini, tetap kayak panjang kayak sepuh gitu. Panjangnya kayak sepuh gitu. Waduh ya, beli lagi sebelah. Waduh gila ya. Doa lagi, orangnya butuh uang 65 juta mah katanya. Gawai tak beli. Waduh saya pinjam di bank saudara, kan tidak punya uang. Tapi tak cecet tempat habis saudara. Waduh saya bangun 2 kapling 600 meter. Berapa? Orangnya kan insinyurnya bilang, berapa susun datang? 3 susun, berapa? 2 juta orang saya kan, macam-macam. Tidak macam-macam, cuma 1 macam-macam. Ngamuk. Itu insinyurnya ngamuk, saya juga ngamuk. Saya bilang, jangan macam-macam, 1 macam-macam tak gitu. Dibangun. Saya ini sampai pikir begini, kalau dengar suara Tuhan itu, bangunkan bait suci Allah di situ. Saya nurut saudara. Umpamanya saya tidak nurut firman, waduh, mungkin saya tetap tinggal di gereja kampung. Ya enggak, sudah kumuh, ngamukan orang kanan kiri. Waduh, saya pikir repot ini ya. Saben kali mesti ada endok bosok tuh dilempar di gereja. Wah ya apa ya caranya ya supaya pindah ya. Wah saya bilang sama mama saya, Mah nanti dia pindah di sana tak beli mobil. Nanti Tuhan sediakan. Pokoknya saya andalkan Tuhan terus sudah. Ternyata betul, bukan naik sepeda motor lagi, saya bisa naik mobil. Hebat enggak? Loh, bukan sombong, ngomong kan boleh toh. Ya, jadi saya harap kita itu harus apa? Kuat, sehat, kuat, kasih dan ketertiban. Apa artinya ketertiban? Disiplin, ya enggak? Tertib, disiplin, ngerti maksudnya? Sudah pernah kesaksian enggak? Seorang bapak-bapak yang naik mobil, naik pesawat, sudah tahu enggak? Belum. Itu orang Madura, sudah. Begitu masuk pesawat, duduk di depan, first class. Terus pramugari bilang, Pak, Bapak duduknya jangan di sini, pindah di belakang. Oh, sampean siapa? Saya ini pramugari yang menolong. Oh, sampean babu toh. Berak. Pilotnya dipanggil. Ada di belakang. Ini tempatnya orang lain. Oh, sampean siapa? Saya pilotnya. Oh, sopir. Tak ndok gitu. Tak mau katanya. Ya wes apa-apa. Rame. Ada penumpang masuk orang Madura juga. Tuh begitu masuk dia bilang, ada apa kok rame-rame? Ini loh duduk di first class. Mestinya kan di belakang. Gampang-gampang. Jadi saya ngomong di kupingnya tuh di besi gitu. Pak, sampean gak kemana Pak? Mau kemana gitu? Jakarta. Niko ya. Mun toju ya de, entah ke Jember. Mun toju Budi ke Jakarta. Wah, mana langsung? Pilotnya tuh kaget. Loh, kok bisa langsung balik? Gak nyambung katanya. Oh, gak pinter nih ngomong. Orang bodoh
tambah digoblok-goblok. Handphone tambah handphone dong. Udah, bukan yang tahu lagi nih jimat selik. Aduh, langsung pilotnya datang. Pak, kok langsung cepet pindah Pak? Loh, Bapak tidak tahu saya. Saya bilang kalau duduk di depan ke Jember, kalau di belakang itu ke Jakarta. Pindah Pak. Dibawa ke Jember katanya. Aduh. Mosok saya mau pergi ke Jepang ya toh. Transitnya di mana? Singapura ya toh. Ini enggak, maksud saya mau ke Jepang, transitnya di Jember. Masa ada nggak ceritanya? Nggak ada ya? Ya itu, ini namanya orang TOLOL, tolol. Jadi, ya nanti aja lah, nanti kebanyakan dimarahin. Lanjut ya, tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Poin yang kedua ini adalah tetap tenang dan beriman di tengah konflik dan kesulitan. Iska itu mengalami konflik dengan penduduk gelap, saudara. Dalam hal merebutkan sumur yang ia gali, Kejadian 26, 19 sampai 22, terlalu panjang. Meskipun mengalami pertentangan, Iska itu belajar tetap tenang, mencari solusi tanpa membalas dengan kekerasan. Iska itu menggali sumur baru beberapa kali terjadi perselisihan, menunjukkan sikap yang mencari jalan damai. Ia menjadi teladan bagaimana menghadapi konflik dengan iman dan kesabaran. Kalau kita menghadapi konflik itu harus punya apa? Iman dan apa? Sabar, ya toh? Ngerti maksudnya iman dan sabar ya. Orang Kristen tuh sebetulnya perlu sabar apa enggak, saudara? Perlu enggak? Sabar subur, enggak sabar cepat masuk kubur katanya. Tapi sebetulnya enggak enak, kalau kubur itu enggak enak ya. Orang yang masuk kubur masa enak sih? Panas toh, sumuk, panas. Saya ada rombongan. Rombongan itu mau mampir di warung, mau makan. Sudah makan semuanya. Lalu ditanya, Pak berapa bayarnya? 15.000. Bapak ngambil kerupuk, ya 20. Bapak semua, terus Bapak ini dia ngomong, Bapak ini, oh ini gratis. Loh, kok bisa gratis? Dia anak Tuhan. Loh, saya juga anak Tuhan. Kalau anak Tuhan mana KTP-nya? Loh ini KTP orang Kristen. Dia bilang, oh orang KTP orang Kristen, dari Kristen KTP gitu loh. Ngerti? Kristen KTP ngerti? Ngerti enggak? Ya sudah enggak ngerti. Kristen KTP. Loh kok gitu Pak? Iya, saya tadi semua tuh waktu makan enggak sembahyang. Orang ini satu sembahyang, baru amin, baru makan. Berarti ini orang Kristen yang sejati. Itu nanti maksudnya. Makanya kalau pergi ke makan di restoran di mana harus apa? Sembahyang dulu, langsung makan langsung. Tapi lupa sembahyang, mari berangkat tinggal. Makanya saya bilang, makanya doa ya boleh doa, tak boleh panjang-panjang. Kalau doa makan itu jangan nyangga yang sakit sembuh, yang susah sembuh. Wah, salah adem saudara. Makanannya salah adem. Ya, sembuh maksudnya gitu kan, berarti makanan ini jadi kekuatan bagi tubuh saya gitu loh ya. Ya, sucikan bukan dengan darah loh, sucikan dengan firman gitu loh. Loh gampang kok, kalau kita doa muter gitu, waduh, tak maling-maling ibadahnya saudara. Jadi, oh jadi karena cuma sembahyang toh, makanya gratis. Iya, dia tuh duduk deh sembahyang, hari itu baru makan. Jadi ini anak Tuhan betul, gratis, tak usah bayar katanya. Ini sama dengan saya anak Tuhan yang tulen katanya, puji Tuhan. Saya juga kalau makan sembahyang dulu walaupun saya punya warung katanya. Ngerti? Ya tidak apa-apa. Ayo kita lanjut aja ya. Jadi kita baca kejadian ini ya. Mengalami tantangan sudah ya. Pada waktu Iska dikatakan bangun apa? Menggali sumur. Sumurnya sudah jadi, tapi ditantang di geral itu. Lama-lama terjadi juga dari sumur terakhir, makanya dikasih nama apa saudara? Rehobot ya. Akhirnya itu tidak ada yang bertentangan, akhirnya membual-bual banyak sekali. Roma 12,
Saya baca 18 ya saudara. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi tidak boleh kita punya pikiran yang jelek, tapi berdamai dengan semua orang. Saya kalau lihat ada jemaat tidak datang, saya besukin saudara. Tapi kalau saya besukin kadang-kadang gitu, ya saya kadang-kadang dirasani di mimbar gitu. Loh, maksudnya dirasani apa? Iya, katanya tidak boleh gini. Saya tidak senang bagi gereja sini katanya. Oh gitu, jadi tidak boleh mendapat nasihat. Gini aja, kalau ada ucapan Timotius mengatakan nasihatilah seorang akan yang lain gitu. Corek tak cocok, jadi nak mau tegurlah, tak cocok aku tak boleh tegur. Jadi berarti Alkitab itu coret semua yang tidak cocok. Jadi Alkitab itu mesti cocok dengan dirinya gitu, bukan cocok dengan hati Tuhan, ya enggak? Boleh tidak Alkitab dicoret-coret? Boleh tidak? Tidak boleh saudara. Cocok dan cocok itu banyak firman itu dia. Tegurlah, nasihatilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kalau tidak satu orang, panggil lagi satu orang sebagai saksi. Jadi kita tuh sebetulnya enak loh. Firman Tuhan itu enak sekali loh, bukan menjadi apa? Bukan cuma teladan, tetapi pemimpin menuntun kita pada kehidupan yang benar, saudara. Berikut yang ketiga terakhir, melaksanakan firman Tuhan. Semakatan 23, melaksanakan firman Tuhan. Kejadian 26 ayat 6 ya. Jadi tinggallah Iska di Gerar. Kenapa saudara? Iska memandang firman Allah berotoritas di atas segalanya, dengan memilih untuk mentaati, dikatakan mentaati firman Tuhan. Iska itu menunjukkan bahwa Iska itu mengakui otoritas Tuhan di atas segala keadaan dan logika manusia. Bagi Iska, firman Tuhan itu adalah otoritas tertinggi dan harus ditaati tanpa syarat. Ini ada syaratnya loh. Karena Tuhan yang berfirman itu setia dan berdaulat atas segalanya. Bukan cuma setia tapi berdaulat, artinya berkuasa atas segalanya. Katakan amin gak saudara? Kalau firman Tuhan ini cuma ya sambilan gitu, itu mungkin sudah tidak rasa takut. Tapi kalau ada berdaulat, rasanya hati ini betul ya. Kalau kita nurut firman ini, wah, hidup kita itu enak sekali saudara. Saya sendiri kalau mau tidur tuh ada nyanyian di hati. Ada firman yang berfirmanlah Tuhan tuh, aduh jadilah apa gitu. Iya ya, Tuhan tuh menciptakan orang ini hebat sekali. Iya benar. Firman Tuhan itu baginya bukan hanya petunjuk, tetapi juga jaminan berkat yang nyata, yang hanya dapat dialami melalui ketaatan dan ketaatan yang penuh. Jadi kalau firman Tuhan ini bisa jadi dalam hidup kita, karena kita itu taat penuh kepada firman. Katakan amin tidak saudara? Kalau kita taat akan firman Tuhan. Saya kalau kadang mikir-mikir iya ya, kalau misalnya saya tidak taat firman, jadi apa saya ini ya? Ya tetap jadi orang sih. Tapi gimana hidup saya ini tidak mungkin saudara. Kan ada firman mengatakan Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari apa? Segala yang diucapkan Tuhan, yaitu apa? Firman. Oleh sebab firman yang diucapkan, kita itu bisa hidup. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, perjanjian 40 tahun, itu dipikir makan apa? Tuhan kirim apa saudara? Mana, ya enggak? Mana yang bisa dimakan, manis sekali, dan tidak pernah dipikir tuh, kok bisa ada gitu ya, kok bisa gitu. Tapi kalau sudah Sabtu harus ngambil 2 kali, supaya apa? Minggunya enggak boleh bekerja ya. Makanya Tuhan tuh ngajari kita kalau minggu jangan sibuk kerja, berhenti hari Sabat, hari perhentian. Tuhan akan memberkati kita semua. Katakan amin saudara. Saya pernah juga
memberikan pengetahuan kepada jemaat. Kalau minggu tidak bisa bekerja, saya tanya, kalau nanti Tuhan datang ditanya, kamu di dunia kerja apa? Kerja. Untuk aku mana? Tidak ada waktu untuk kamu, tidak ada waktu untuk Tuhan, kan gitu loh. Kalau untuk Tuhan mesti ada waktu ya enggak? Saya tanya kalau orang tua sama anak, tidak pernah ada waktu untuk orang tua. Waktu mati nangis, buat apa saudara? Waktu hidup itu loh disayang, ya enggak? Anak saya 3 semua sayang saya, bukan ngalem saudara, ngomong-ngomong. Tapi kalau dipikir, ya betul juga kalau tidak sayang, waktu masih hidup buat apa kalau mati ditangis? Sudah ada fullback, tidak ada gunanya, ya apa tidak sudah? Ya enggak? Wah, saya mau berangkat ke Amerika. Terus anak saya bilang yang nomor 2, mau pergi sendirian. Tapi siapa? Tidak ada yang bijak. Ajak nih, nyodoan. Anak saya di Australia, itu bisa. Dia mau, bisa, mau. Dia ngurus visa kan. Ngurus visa tinggal interview nanti tanggal 17 September. Semoga dapat sehingga saya bisa pergi itu bisa ada dampingannya. Karena kaki saya ini kan patah 3 kali dan tangan saya dipotong sampai jihad. Kalau sudah pikir kepala saya dipukul sampai pedang, batuk saya ini sampai model V di sebelah sini. Tapi saya masih hidup. Loh, saya masih hidup. Iya, hebat enggak? Mestinya kan sudah mau mati 7 kali tidak jadi terus, bukan diawetkan, memang awet. Iya enggak? Tak masuk akal ya. Karena dipotong jihad sudah hidup. Patah kaki 3 kali, pergelangannya dikasih besi, ya sih jalan. Hebat enggak? Iya enggak? Hamil di luar kandungan, anaknya dibuang, mestinya kan mati saya. Ada suara Tuhan, malaikat bilang, kamu balik, beritakan Injil. Saya sudah 3 hari tidak bangun, mereka sudah mati suri. Bangun lagi sudah. Hanya suara satu, beritakan Injil. Jadi saya tidak boleh diem, harus beritakan Injil. Makanya saya pergi ke kemarin kan Februari ke Holland, pulang berangkat ke Jepang, bulan 6 ke Australia. Ini bulan usia bulan 8 karena visanya bulan selesai, jadi tunggu bulan depan. Tapi saya mikir iya ya, kalau hidup ini berguna, Tuhan itu sayang. Amin. Kalau hidup ini ada isinya, jangan seperti onde-onde kan ada isinya ya. Ya, manusia itu ada isinya enggak? Isinya itu apa? Kasih, apalagi sukacita, ada apa lagi? Damai sejahtera ya, macam-macam itu ya. Tapi ada kasih sayang. Mengatakan amin saudara. Saya ini orangnya paling tidak enak sudah kalau pergi tidak bawa oleh-oleh itu, tidak tahu ya, sudah kebiasaan mungkin ya, mesti bawa oleh-oleh. Terus anak saya bilang, mama ini loh, coba ke sana bawa oleh-oleh, dibalik bikin lemper. Ini karena saya dimarahin sama Pastor David, tidak boleh bawa lemper, jadi dia tidak bawa. Kalau saya bawa bisa, dibawa bisa. Bawa 100 cukup ya. Nah iya, tapi lain kali boleh lah. Jadi izinkan lah, Bet, udah minta uang kok, Bet. Cuma ngasih toya. Ya tidak apa-apa, tidak boleh, tidak apa-apa. Tidak repot. Ya teruskan aja. Jadi kesimpulannya adalah apa saudara? Kita melihat bagaimana Tuhan memberkati Iska secara luar biasa. Berhasil ya. Dan iman ketaatannya. Meskipun tinggal di tanah asing, Iska itu menabur di tanah yang mengalami panen 100 kali lipat sudah. Pada tahun itu juga sudah. Dan itu sebuah hasil yang menunjukkan betapa besar anugerah Tuhan. Berkat itu tidak berhenti di waktu itu saja. Jadi berkat Allah tetap sampai kepada semua bangsa yang melalui siapa sekarang? Yesus Kristus Tuhan kita pada masa sekarang. Katakan amin saudara. Kalau dulu kan Allah ya, tapi sekarang melalui siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Semua katakan amin. Amin. Ya Tuhan memberkati. Saya percaya bahwa jemaat Mandarin ini adalah jemaat pilihan Tuhan. Karena tidak mungkin lah orang kalau doa gitu ya sampai ke hati panjang gitu ya, doa syafaat apalagi komplit gitu ya, itu tidak semua gampang saudara. Biasanya orang tuh minta cepet-cepet gitu, apalagi kalau doa minta cepet dalam waktu doa. Amin.
kami belum. Oh haleluya, terima kasih. Itu doa itu jangan lihat jam, saudara. Jam itu jalan sendiri, biar aja ya. Kalau doa ya merem gitu, ngerti maksudnya? Nggak ngerti? Ya nggak apa-apa. Ada kata, tak ada suara. Ada tangis, tak ada mata. Hati tercekam 1000 bahasa. Hati pilu merana, merunduk di balik dada. Bila ku pikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah 10 kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga. Kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana doa Mandarin. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Kumasukkan dalam peti, kudepositokan di bank. Namun apa daya, karena tak sampai. Maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak mengajar kami firman Tuhan. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah mereka yang terus hanya mengharap kepada Tuhan Yesus, sehingga kehidupannya mereka seperti pohon yang terus merambat dan tetap hijau, tetap berbuah lebat pada musimnya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Linda maupun juga Pastor David yang sudah mengundang hamba. Berkati semua jemaat yang datang pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami naikkan kepada-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Kita akhiri doa malam hari ini. Saya undang semua jemaat bisa bangkit berdiri. Kita akan akhiri dalam doa. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin ibadah doa malam Mandarin dari awal hingga pada akhirnya. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Bapa di surga. Demikian juga kami boleh menerima berkat firman-Mu. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini boleh jatuh di tanah yang baik di setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan selalu mengingatkan akan kebenaran firman-Mu dan memberi kami kekuatan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Esther Sulaiman yang sudah menyampaikan firman-Mu. Diberkati dalam pelayanannya, diberkati dalam penginjilannya, diberkati dalam keluarganya. Biarlah mereka semua Tuhan utus di mana, di sana hamba-Mu menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga dengan setiap kami yakin dan percaya ketika kami melangkahkan pulang, kami menerima berkat Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau pertemukan kami kembali di waktu yang akan datang, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Apabila sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami, tibakan di tempat tujuan kami, di rumah kami, semua dalam keadaan selamat. Dan kami akhiri pada doa malam dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang tiba waktunya kami pulang. Kami ingin pulang dengan membawa berkat Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, untuk kami menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kecintaan dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.